Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman tua Madinah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga setiap hari teman-teman dilimpahi cucuran rahmat, nambah semangat untuk belajar dan beraktivitas. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran tematik 2C kita, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang macam-macam kegiatan yang ada di sekolah. Nah, salah satu tema kita kali ini kan adalah tugasku di sekolah. Yuk kita simak ada apa aja sih tugas-tugas kita di sekolah. Sini ada bacaan merawat peralatan sekolah. Mari sama-sama kita baca. Di gambar tersebut ada anak-anak yang sedang membereskan peralatan olahraga. Oke, disimak ya. Ino, Vivi, Hadi, dan Dodi sabar menunggu giliran bermain bola tangan. Sambil menunggu, mereka bermain bulu tangkis. Selesai bermain, mereka bekerja sama merapikan alat-alat yang digunakan. Hadi dan Dodi melipat jaring pembatas. Tika dan Vivi mengumpulkan kok yang digunakan ke dalam kotak kardus. Semua alat disimpan kembali ke tempatnya. Peralatan sekolah harus dirawat bersama. Bila tidak dirawat, semua peralatan sekolah akan mudah rusak. Nah, benar sekali. Jadi peralatan sekolah kita harus jaga dan rawat dengan baik agar peralatan tersebut awet dipakainya. Nah, teman-teman jangan lupa siapkan pensil. Kita akan berlatih memberi tanda centang pada tugas murid yang terdapat di bacaan yang tadi kita baca. Oke, siap-siap ya. Ya, sebelumnya kalian dibuka halaman 52-nya. Oke, sudah. Yang pertama, membiarkan alat-alat olahraga yang sudah tidak terpakai. Di sini bukan tugasnya, jadi kita kasih tanda silang. Merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan. Iya, benar sekali. Tugasnya sesuai dengan yang dibacaan. Merusak peralatan belajar di sekolah. Wah, ini sih bukan tugasnya seorang siswa. Nah, tertib menunggu giliran saat berolahraga dan bermain. Ini benar. Bekerja sama merawat peralatan sekolah. Ini juga benar. Meminjam peralatan sekolah tanpa memberitahu guru. Ini tidak baik. Kita kalau meminjam sesuatu harus dengan izin. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke halaman 53. Di halaman 53 ada dua buah gambar mengenai tugas-tugas kita di sekolah. Nah, di sini kita disuruh pasangkan kata yang tepat sesuai dengan gambarnya. Nah, gambar yang pertama itu ada kegiatan membersihkan dan merapikan kelas. Nah, menurut kalian, pasangan yang tepatnya adalah yang saling bekerja sama, setia kawan, atau ingin mengenang sendiri? Nomor 1. Gambar pertama adalah sudah pasti yang saling bekerja sama, membereskan ruang kelas supaya bersih dan rapi. Nah, yang kedua ini ada gambar kegiatan belajar bersama. Nah, satu orang sendiri kok belajarnya sendirian ya? Nah, berarti dia tidak mau bergabung, berarti dia ingin menang sendiri. Nah, teman-teman nggak boleh kalau kita sedang belajar, bermain bersama itu kalau bisa tidak memisahkan diri dari kelompok. Kita harus sama-sama gitu. Nah, teman-teman ada yang tahu
Informasi penting pada gambar-gambar ini. Nih, ini adalah ada bangku yang tertinggal di lapangan badminton. Nah, di sini ada kisahnya. Selesai bermain, Tika, Vivi, Hadi, dan Dodi mengembalikan peralatan olahraga. Namun, bangku pijakan masih ada di lapangan. Seharusnya Dodi yang menyimpannya. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu pasti ada pembagian tugas. Nah, teman-teman, jika sudah dibagikan tugas masing-masing, harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ternyata Dodi lupa menyimpannya. Nah, Tika, Vivi, dan Hadi menegur Dodi. Dodi mengaku kesalahannya, dia lupa untuk menaruh bangkunya. Nah, sebagai teman yang baik, jika teman kita melakukan suatu kesalahan atau terlupa akan tugasnya, wajib bagi kita untuk mengingatkan. Dan yang diingatkan harus terima kasih, tidak boleh marah jika misalnya ada satu hal yang belum dikerjakan. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita harus saling menjaga sikap masing-masing. Oke, kita lanjut ke halaman 54 ya, Nak. Oke, dibuka halaman 54-nya. Nah, oke, di halaman 54 kalian bisa pilih kata-kata yang digunakan. Disuruh pilih jawaban yang tepat dengan cara melingkari A atau B. Nih, di halaman 54. Di sini disuruh lingkari. Nomor 1, benda yang tertinggal di lapangan sesuai dengan cerita yang tadi di halaman 53 itu benda apa ya? Iya, benar banget. Benda bangku pijakan. Kita lingkari hurufnya. Siap. Dodi tidak melaksanakan tugasnya karena apa? Dia tidak mengembalikan batu pijakan karena alasannya adalah lupa. Benar. Kalimat teguran untuk Dodi adalah yang baik yang mana ya? Seharusnya kamu segera mengembalikan bangku Dodi. Atau tolong kembalikan bangkunya Dodi. Yang kalimat teguran yang mana? Yang A. Seharusnya kamu segera mengembalikan bangku. Nah, kalimat permintaan maaf yang Dodi ucapkan ke teman-temannya, apa? Maafkan kelalaian saya, teman-teman. Nah, ini insya Allah. Oke, di bawah ada latihan untuk menulis lagi. Di situ ada 2 kalimat, Tika, Vivi, Hadi, dan Dodi sabar menunggu giliran. Yang kedua, mereka bekerja sama merapikan alat-alat yang digunakan. Buatlah kalimat baru yang menggunakan kata yang bertulis miring pada kalimat di atas. Oke, nomor 1 itu ada kata yang tulisannya miring nih, yaitu dari kata sabar. Kita disuruh membuat kalimat dari kata sabar, tapi kalimatnya kalimat yang lain. Oke, kita coba ya. Seperti ini. Misal, Ino. Oh. Ino dengan sabar menunggu Vivi untuk pulang, menunggu Vivi untuk menyimpan kok ke dalam kotak. Yang kedua,
Tanda kata bekerja. Oh iya, mohon maaf ini tulisan Ino. Kalau nama orang huruf awalnya harus huruf kapital. Bufat nulisnya huruf kecil, salah deh. Kata-kata bekerja. Oke, teman-teman, di halaman 53 teman-teman bisa menuliskan kalimat-kalimat ini. Nah, oke. Jika sudah, kita beranjak ke halaman selanjutnya tentang ayo berdiskusi. Di sini ada kisah Dira dan Banu yang sedang bermain dengan temannya namanya Lilo. Oke, kita sambil baca ya. Dira dan Banu sedang bermain bersama. Hari itu Banu ingin mencoba bermain bekel. Dira dan Banu bermain bekel di teras kelas. Tentunya bermain di teras kelas ini saat jam istirahat. Tiba-tiba Lilo datang. Lilo mengejek Banu yang bermain bekel. Lilo juga mengambil bola yang sedang digunakan. Apakah Banu boleh bermain bekel? Apakah sikap Lilo baik ditiru? Apa yang seharusnya dilakukan Lilo? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, teman-teman ini nanti jadi buat bahan diskusi karena teman-teman di rumah nanti teman-teman bisa bertanya kepada kakak atau bertanya kepada ayah bundanya tentang sikapnya Lilo yang mengambil mainannya Banu. Nah, menurut kamu bermain bekel ini cocok tidak untuk anak laki-laki ya? Nah, karena permainan itu kan banyak macamnya dan kita punya teman juga banyak. Teman ada yang laki-laki dan perempuan. Kira-kira permainan yang cocok untuk laki-laki dan perempuan itu apa saja? Nah, nanti kalian bisa saling tanyakan di rumah ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi ke halaman 56. Nah, oke, di halaman 56 kita akan belajar lagi mengenai mata uang yang sebelumnya kalian sudah hampir sangat bisa menggunakan mata uang. Untuk menghitung mata uang kayaknya gampang-gampang sekali. Oke, kita lanjut ya di halaman 56. Nah, di sini ada kegiatan yang dilakukan biasanya oleh teman-teman semua eh, saat akan jam istirahat. Kalau lapar biasanya suka ke koperasi sekolah. Atau misalnya setelah olahraga terus haus. Oke, di sini ada bacaan. Setelah berolahraga, Ino merasa haus. Ino ingin membeli minuman. Ino membelikan minuman di koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu menjual makanan, minuman, dan peralatan sekolah. Bagaimana dengan koperasi sekolahmu? Di koperasi sekolah kita juga sama menjual makanan dan minuman. Namun karena sedang pandemi, kemarin kalian baru PTMT juga, koperasinya belum buka dan dianjurkan untuk membawa makanan sendiri. Nah, di sini coba kalian amati gambar-gambar koperasi sekolah. Nah, di koperasi sekolah ini sebenarnya nggak cuma makanan minuman atau peralatan sekolah yang dijual untuk kebutuhan siswanya.
Di koperasi sekolah juga dijual biasanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu untuk keperluan Bapak Ibu guru biasanya. Nah, sekarang tolong baca. Kita baca sama-sama dengan suara nyaring tentang koperasi sekolah. Koperasi sekolah. Di sekolah Ino ada koperasi. Koperasi menjual kebutuhan siswa. Ada alat tulis, seragam sekolah, kue, dan minuman. Koperasi sangat membantu siswa. Siswa tidak perlu pergi jauh untuk membeli barang kebutuhan saat di sekolah. Koperasi juga menjadi tempat siswa untuk belajar bertransaksi. Siswa juga dapat belajar mengenal nilai uang yang dibelanjakan. Nah, teman-teman, kalau kita berbelanja di koperasi, tentunya menggunakan uang sebagai alat tukar untuk membeli barang-barang. Masih ingat ini pecahan uang berapa? Iya, pecahan uang 5.000. Kira-kira uang 5.000 itu bisa untuk membeli apa saja ya? Yuk disimak. Kita ke halaman 58. Nah, sebelum kita berlatih mengenai peralatan sekolah dan jumlah uang yang harus dibayarkan, mari sama-sama kita penggal kata-kata sesuai suku katanya di halaman 58. Nah, kita semua kalau mengucapkan kata-kata itu pasti ada penggalannya. Jadi nggak bisa satu kata dibaca semua. Semisal kata aku. Aku itu penggalannya huruf A dan kata U. Dan ku, aku. Terus di sini contohnya siswa. Kita nggak bisa langsung menyebut siwa. Nggak bisa kan siswa. Jadi ada berhenti siswa. Kalau sekolah berarti kita harus berapa kata yang dipenggal ya? Berapa suku katanya yang dipenggal? Sekolah. Nah, kita penggal dan lah. Sekolah. Kalau seragam, suku katanya adalah coba dan gam. Seragam. Jika koperasi, berarti suku katanya dan si. Adapun belanja. Belanja. Kalau belanja suku katanya dari terus terakhir transaksi. Nah, kalau transaksi ada 3 suku kata nih dari kata dan si transaksi. Jadi tiap kata punya penggalan suku katanya. Sekolah ada 3 penggal suku kata, seragam juga sama, koperasi ada 4, dan di sini yang 4 suku kata di tulisan ini hanya koperasi. Oke, teman-teman. Kita akan coba pasangkan harga-harga peralatan di bawah ini dengan jumlah uang yang sesuai. Di Bufat akan memasangkan. Yuk sama-sama. Yang pertama ada pulpen. Harganya Rp4.000. Kira-kira yang mana? Pecahan 5.000-annya 2 atau pecahan 3 lembar 1.000 dan 2 keping 500. Kalau kita jumlah 3 lembar 1.000 kan 3.000. Tambah 2 keping 500 kan 1.000. Jadi 4.000. Oke. Yang pas pecahan uangnya adalah yang ini. Kita kasih garis nih. Seret.
Oke, lalu ada topi sekolah. Topi sekolah harganya 10.000. Mari kita lihat. Bakal 5.000 2 lembar ini kalau dijumlahin jadi 10.000. Oke, sip. Lalu ada penghapus, harganya 2.000. Mana yang kita pilih? Yang 2.000 tambah 1.000 tambah 500 ini sudah pasti bukan. Berarti yang ini 1.000 1 lembar dan 2 keping 500-an. Nah, 2.000 kalau dijumlah. Terakhir ini pensil harganya 3.500. Nah, teman-teman, kalau sekarang di halaman 59 kalian berlatih menuliskan besaran uangnya. Contoh, di sini ada es krim dan uangnya ada Rp2.500. Maka kita tulis nominalnya di kotaknya. Oke, siap-siap ya. Kalau ini berarti berapa ya? Ini harga snack makanan ringan. Di sini uangnya ada 1.500 dengan 200 dan 100. Jadi kalau kita jumlahin 1.500 tambah 200 1.700 ditambah 100 jadi 1.800. Kita tulis deh Rp 1.800 rupiah. Oke, di sini ada susu. Susu harganya berapa? Ada 2 lembar 2.000 dan 200-an. Maka kita tulis Rp 2.200 rupiah. Kalau di sini ada cupcake atau kue. Kuenya harganya 2.000 ditambah 1.000 3.000 ditambah 1.000 lagi jadi 4.000. Harganya adalah Rp4.000. Nah, yang ada satu kotak kapur. Satu kotak kapur harganya 5.000 tambah 2.000 7.000. 7.000 tambah 1.000 8.000. 8.000 tambah 500. Jadi semuanya adalah 8.500 rupiah. Nah, mudah kan ya teman-teman? Semoga teman-teman bisa nih menuliskannya. Nah, teman-teman udah selesai menulis? Kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa menjawab halaman selanjutnya. Oke, kita lihat ke halaman 60. Ada apa di halaman 60? Nah, di halaman 60 ada sebuah teks yang kalian nanti bisa berdiskusi dengan teman kelompok karena kalian semua belajarnya di rumah, maka dapat berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah ya. Mari sama-sama kita baca teksnya terlebih dahulu. Rani ingin membeli buku di koperasi. Terdapat buku warna biru, kuning, merah, dan hijau. Rani meminta saran Agi dan Reza. Reza menyarankan Rani untuk memilih warna biru. Agi menyarankan buku warna kuning lebih bagus. Akhirnya Rani memilih buku berwarna hijau. Reza dan Agi memuji pilihan Rani. Menurut mereka, hijau juga warna yang bagus. Bagaimana sikap Reza dan Agi menurut kamu? Manakah sikap yang lebih baik? Bila warna kesukaanmu berbeda dengan teman, apakah kamu akan membencinya? Apakah kamu akan memaksa temanmu?
menyukai warna yang sama denganmu, apakah kamu harus menerima perbedaan itu? Tuliskan dengan teman sebangku dan tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa latihan di halaman 60 ini. Latihan menulis pendapat kalian ya di kolom nomor 61. Kalau pendapatnya Bu Fat, di sini adalah kita tidak boleh memaksa kehendak kepada teman kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman, tapi boleh menyarankan untuk memilih warna. Nah, kita nggak boleh nih teman-teman untuk memaksakan kehendak teman kita. Misalnya, teman kita senang warna merah, kita nggak senang warna merah. Terus kita disuruh, udah warna merah aja, kalau yang lain jelek. Itu tidak, kita hanya boleh menyarankan memilih warnanya. Nah, setelah itu, kalau sudah kalian pilih warnanya, kita harus menghargai keputusan teman kita yang menyukai warna lain. Teman-temannya. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita diberikan akal yang sehat, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah supaya lebih berpikir dan bisa untuk tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Nah, teman-teman, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu. Insya Allah kita ketemu di sekolah. Selamat beraktivitas dan tetap semangat terus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.